11 tahun sudah cium. Ngomongin apa sih ciuman umur 11 tahun nih saldo 2 juta ah. Ini untuk dipikirkan. Angkat dulu tuh DC pinjol. Angkat dulu bang. Angkat aja. Batuk-batuk mulu dia, denger ya. Orang kalau suka batuk-batuk itu biasanya Umur 11 tahun di Belgia adalah hal yang biasa. Terus kenapa? Kalau dia ciuman umur 11 tahun, aduh. Dia ciuman awal 13 tahun karena gak mau ketinggalan. Berarti itu apa? Istilahnya kognitif otak dia ya. Iya siap. Ini juga sekaligus menjawab Siap bos. Robby Fremont, anak 15 tahun. Boleh saya minum? Nanti digorengnya lagi. Bukan hanya minum. Napas itu izin napas. Boleh saya napas? Saya ada baca, setahu saya definisi pedofilia itu adalah adanya hasrat seksual. Mohon maaf kalau saya kesalahan hati yang intinya. Definisi pedofilia adalah Diulang-ulang mulu. lebih dari 16 tahun kepada anak yang masih berumur di bawah 13 tahun. Camkan itu kalau nggak salah. Camkan itu. Disclaimer. Seingat saya. Kelas ini filsafat kalau kata kakak Orda. Adanya hasrat seksual Diulang. Adanya hasrat seksual oleh laki-laki atau perempuan yang sudah di atas 16 tahun kepada anak di bawah 13 tahun. Jadi gini ya guys ya, ini pendapat pribadi gue ya, menurut pemahaman gue ya gitu ya. Jadi gue itu kan pernah menikah secara Katolik dulu banget gitu kan. Nah, testimoni matrimoni itu namanya juga testimoni gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang sah. Lo boleh tanya ke siapapun. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi mau ada testimoni matrimoni, mau ada surat cinta 12 halaman, mau ada surat keterangan dari tetangga gitu kan, dari saudara, dari Prabowo Subianto gitu kan, nggak bisa, itu nggak sah, harus dicatatkan di catatan sipil cenah, kuy. Terus testimoni matrimoni ini punya value nggak? Punya, itu sebagai bukti tambahan kuy gitu ya, tapi tetap di negara, lu nggak pernah nikah cuy, negara Indonesia ya, itu kan ada yang tanda tangan ya, pasturnya kan kelihatan tuh kalau lu zoom gitu kan ya. Nah itu dicari aja pasturnya, ditanya. Kok bisa gitu loh. Karena setahu gue ya, sebagai orang yang pernah menikah secara Katolik, ketika lu mau nikah itu prosesnya tuh panjang dan lama. Dan yang paling penting adalah lu harus ikut kelas ya, berdua sama calon suami lu atau calon istri lu selama 1 bulan. Dan setelah itu lu berdua itu rencana nikah lu itu akan diumumkan di gereja setiap misa selama sebulan penuh. Supaya apa? Supaya semua orang tahu lu berdua nikah. Jadi kalau misalnya ketahuan, misalnya si Barbara udah pernah nikah tahu sama laki di mana gitu kan ya. Ya itu. Biar ada yang lapor gitu, karena nggak boleh di Katolik itu menikah itu seumur hidup cuman 1 kali guys gitu. Jadi kalau dia ngaku dia bilang pernah nikah, ya nggak mungkin mbaknya itu bisa menikah lagi dengan laki-laki secara Katolik. Ngerti nggak? Paham nggak sih? Terus satu lagi ya, dia kan nunjukin ya itu surat ya di depan media ya, dan itu sekarang ada di mana-mana gitu ya, dan surat itu tidak ditutupi namanya gitu. Kalian harus tahu ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi ya. Perlindungan data pribadi namanya juga pribadi. Walaupun dia di situ namanya ada, tapi kalau dia tidak menutupi nama yang satunya lagi, tetap dibongkar sama dia, ada nama, ada foto dan lain-lain, bisa kena undang-undang PDP, kui. Terus di sini dia malah bahas soal pengertian pedofilia.
Saya boleh minum? Komat ya? Tunggu sebentar, mau sholat dulu kalian.